Ada satu hal yang kalau dipikir pelan, bikin dada agak sesak. Allah tidak seharusnya perlu punya tubuh. Ia bisa tetap jadi roh yang tak terjangkau, tak tersentuh, dan tetap disembah di surga yang tanpa celah. Namun, entah mengapa, divine empathy terjadi, masuk ke horizon manusia, dan memilih datang dalam wujud yang paling rapuh, seperti kita, dengan napas, kulit, air mata, bahkan rasa lapar. Malaikat mungkin bertanya waktu itu, "Kenapa engkau mau turun ke sana, Tuhan? Kami di sini sempurna. Kami tidak berdosa, tidak goyah, tapi kasih tidak tertarik pada kesempurnaan. Kasih selalu tertarik pada kedekatan. Tuhan adalah roh. Dalam kodrat manusia, kedekatan tidak mungkin terjadi tanpa tubuh, tanpa mata untuk menatap, tanpa tangan untuk menyentuh, tanpa suara untuk berkata, "Aku di sini." Jadi, ketika firman itu menjadi daging, itu bukan hanya momen logosik, itu momen ketika Tuhan berkata kepada manusia, "Aku tidak lagi hanya di atasmu, aku bersamamu." Sejak saat itu, Allah hanya dikenal lagi lewat langit, tapi lewat seseorang yang berjalan di debu. Ia makan, menangis, dipeluk, disalibkan, dan ketika bangkit, ia tidak menanggalkan tubuh itu. Ia membawanya kembali ke surga. Tubuh manusia disatukan selamanya dengan keilahian. Dan sejak itu, sesuatu di surga berubah. Tahta Allah kini punya bekas luka manusia, bekas paku. Bukti bahwa kasih itu tidak lagi jauh dan steril, tapi berwujud nyata, berdarah, dan memilih tetap dekat. Jadi, kalau hari ini kamu merasa kecil, ingat, Tuhan tidak hanya menciptakan tubuhmu, Ia pernah mengenakannya. Ia tahu rasanya takut, rasanya lelah, rasanya diam di tengah bimbang, karena dulu manusia diciptakan segambar dengan Allah, dan kini Dia datang segambar dengan manusia. Biarkan kebenaran ini tidak berhenti di pikiran. Biarkan ia kembali menjadi nyata di hatimu. Bukan hanya Tuhan yang harus disembah, tapi pribadi yang ingin dikenal, disentuh, dan diundang berjalan bersamamu dalam tubuhmu yang sederhana ini.